Ternyata ada yang jin yang mencintai diri Lina sendiri sangat. Ternyata dia yang selama ini menghalang-halangi Lina untuk menikah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Muhammad Zunaidi akan mengobati Yayat Hidayat dan salah satu putranya yang diberi nama Fauzi Ilham menggunakan terapi pengobatan Ruqyah sesuai sunnah Islam. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ahadu Ya Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah menelaah gangguan gaib yang dialami Yayat dan Ilham, Ustadz langsung mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Selang beberapa menit, jin yang sudah lama bermukim dalam diri lelaki 44 tahun ini mulai memperlihatkan jati dirinya. Awal mulanya saya kena gangguan dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya merasakan juga rasa takut, juga rada nyeri di dada. Ya mungkin efek dari dulu waktu masih muda pernah berjaga diri. Kasus yang menimpa saudara kita Pak Yayat ini adalah perpaduan antara gangguan kasab, yaitu satu jenis jin yang sengaja diusahakan, diikhtiarkan, dicari untuk menjaga diri, dan juga ada indikasi-indikasi gangguan sihir. Sempat terjalin komunikasi, namun tiba-tiba saja jin berubah sikap kala Ustadz menyampaikan nasihat untuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pemirsa Ruqyah, Yayat pun memaparkan bahwa gangguan gaib yang dialaminya tidak berbeda jauh dengan yang dirasakan Ilham. Gangguan yang mengganggu Pak Yayat ini bukan hanya mengenai dirinya saja, tetapi juga berpengaruh kepada anaknya. Anaknya yang sebelumnya begitu aktif, tiba-tiba anaknya menjadi pribadi yang introvert, menutup diri di dalam kamar, nggak mau bersosialisasi dengan pihak lain, malu ketika ketemu orang. Oleh karena itu, Ustadz langsung meminta remaja 14 tahun ini untuk ikut meruqyah lelaki yang telah bersusah payah menafkahinya. Makhluk gaib itu semakin terpancing emosi dan berusaha menghantam Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Efeknya itu ke badan, ke rumah tangga, cepat emosional juga, cepat gampang marah. Di rumah itu sering ketakutan. Anak saya yang terutama yang paling kecil, udah setahun setengah ini dia di rumah terus. Bara api dalam hati masih menguasai Yayat. Berniat meredamnya, secara spontan Ilham menepuk-nepuk dada sang ayah. Kita minta anak ini memukul-mukul tubuh bapaknya sambil saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Ada satu koneksi lebih reaktif ketimbang saya yang mukul, menunjukkan bahwa introvertnya anak beliau ini memang ada kaitannya dengan gangguan jin yang mengganggu Pak Yayat ini. Mana nu ikhlas ibadahnya mesti masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nu teu ikhlas neraka bagian salira kabeh. Makhluk gaib itu masih berceloteh. Seolah tidak menghiraukannya, Ustadz memilih mencipratkan air ruqyah ke seluruh tubuh Yayat. Dilanjutkan dengan mengusap wajah Yayat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Walau terlihat baik-baik saja, tapi Ustadz Junaidi tetap membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus menyentuh dada Ilham. Tak disangka, ketika Ustadz sedang memusatkan konsentrasinya, jin itu kembali mengusik. Kalau kamu di rumah terus nggak sekolah dah. Seketika, saat Ilham sedang berusaha menghabiskan air ruqyah, kesadaran Yayat pulih. Yayat memeluk tubuh Ilham dengan begitu erat, disertai tangisan pilu. Di detik itu juga, saya merasa iba melihat keadaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa. Kita akan menelusuri jejak-jejak gangguan yang ada di rumah beliau. Karena gangguan jin itu ada kalanya terikat dengan tempat. Gangguan jin yang ada dalam tubuh seseorang punya koneksi atau punya korelasi dengan tempat yang tempat itu disukai atau ditempati oleh bangsa jin. Biasanya di tempat-tempat yang ada gangguan itu, orang yang sedang dalam gangguan atau orang pesakit itu akan ketarik atau tiba-tiba lemes, hilang tenaganya, atau tiba-tiba tidak kontrol di tempat itu. Pemirsa Ruqyah, belum apa-apa, Yayat sudah terkapar. Ilham juga Sri, istri dari Yayat, yang tetap melanjutkan penelusuran mengelilingi rumah dan memulainya dari area dapur. Selain dari itu, ada gangguan-gangguan yang mengindikasikan sihir. Ketika Pak Yayat ini pertama kali membangun rumah yang ditempatinya, itu dia nggak mau masuk dalam rumahnya. Dia nggak mau tidur dalam rumahnya. Ada satu ketidaknyamanan ketika dia masuk ke dalam rumah. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk pindah dari tempat itu. Dan kemarin ketika kita lakukan terapi ruqyah, wallahu a'lam benar atau tidaknya, jin-jin yang ada dalam tubuhnya juga mengatakan, saya tidak akan pergi sampai engkau pindah dari tempat ini. Ya, maka saya sarankan kemarin kepada Pak Yayat agar jangan sampai kalah dengan ancaman-ancaman syaitan tersebut. Sementara yang lain sedang menyusuri jejak-jejak gaib yang ada di sekitaran rumah ini, Yayat tiba-tiba bangkit dari tidurnya dan meradang. Nah, saya mencoba untuk menemaninya, sedangkan istri beserta Ilham anaknya mencoba menyusuri sesuai dengan arahan Ustadz Junaidi. Baru beberapa kaki diayunkan, tiba-tiba Pak Yayat bangkit dengan sendirinya dan dia langsung gelap mata, dia langsung marah-marah, dia langsung meluapkan emosinya. Pak Yayat ini tiba-tiba tangannya mengepal, dikuasai oleh syaitan yang ada dalam tubuhnya, kemudian dia menghantam piring yang ada di situ, dan anehnya tangannya tidak sedikit pun terluka, padahal piring itu hancur berkeping-keping. Bahkan salah satu kamerawan kami diserang oleh Pak Yayat ini, oleh jin yang ada dalam tubuh Pak Yayat, dan berusaha untuk mengambil kamera yang ada di tangan kamerawan kami. Saya benar-benar tidak menyangka ia akan sesangar itu. Semua yang dilakukannya benar-benar di luar akal sehatnya. Makhluk gaib itu sama sekali tidak memberi celah sedikit pun. Ya, jin itu mencoba terus mendominasi pikiran Yayat. Dalam kondisi dikendalikan makhluk gaib, Yayat seperti ingin menunjukkan sesuatu. Jin itu menunjuk-nunjuk di satu tempat bahwa dia terikat di beberapa tempat, dan kita bacakan ayat-ayat ruqyah karena tidak memungkinkan tempat itu untuk digali. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah penetral sihir, kita siramkan di tempat-tempat tersebut, dan ada satu koneksi ketika disiramkan di tempat tersebut, tiba-tiba dia meradang. Kendati demikian, Ustadz tetap mencoba mengembalikan kesadarannya. Dan Yayat pun menuju sebuah kamar tidur. Ya, di ruangan ini menurutnya sebagai titik sentral kekuatan-kekuatan gaib. Alhamdulillah, badannya berangsur-angsur tidak kaku lagi. Kemudian lambat laun dia melemas, dan mudah-mudahan itu indikasi atau isyarat bahwa pengaruh-pengaruh sihir yang tertanam di tempat itu
dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya, dengan kalamnya yang mulia. Pemirsa Ruqyah, berselang waktu dengan terapi yang dilakukan, hujan pun turun. Mengingat air hujan mengandung keberkahan serta bermanfaat bagi pengobatan, lantas Ustadz meminta Yayat untuk keluar rumah dan bermandikan hujan. Kita ajak Pak Yayat nih melakukan terapi hujan, karena hujan ini Allah turunkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-8. Allah nyatakan bahwasanya air hujan itu menjadi sarana untuk mensucikan diri, menghilangkan bekas-bekas gangguan setan, meneguhkan hati dan menguatkan telapak kaki. Lama-lama jin semakin terlihat tersiksa. Walaupun makhluk gaib itu sudah terkulai lemas, Ustadz terus melantunkan kalam ilahi sambil berusaha mengeluarkan sisa-sisa energi buruk dalam badan lelaki yang tinggal di Sawangan, Depok ini. Alhamdulillah, setelah menuntaskan serangkaian terapi ruqyah, ingatan pengusaha aluminium ini kembali lagi normal. Buat Ananda Ilham, ini dibutuhkan kesabaran Pak Yayat untuk melakukan terapi ruqyah terus-menerus, kalau bisa sehari 3 kali. Ya, karena kita lihat kemarin dia mulai bisa bersosialisasi, bahkan ketika kita tanya juga dia mau menjawab, dia mau bergabung dengan kita, dimana sebelumnya Ilham ini benar-benar malu ketemu orang, dia nggak mau keluar dari rumahnya. Ya, tentu ini kita lihat sebagai satu perubahan positif ya, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terapi Al-Quran, maka hilangkanlah emosi di dalam jiwa kita, dendam di dalam jiwa kita terhadap jin-jin yang mengganggu kita tersebut. Karena begitu hati kita dendam kepada jin, ya, hati kita emosi kepada jin-jin yang mengganggu kita tersebut, itu bukan melemahkan jin tersebut, malah membuat jin itu kuat menguasai diri kita. Ini yang kita lihat terjadi juga kepada Pak Yayat, karena Pak Yayat ini sudah puluhan tahun dikuasai oleh jin, sehingga dia emosi, dia ingin ruqyah kali ini jin ini hancur, ruqyah kali ini jin ini musnah. Ketika kita sudah melakukan satu proses terapi ruqyah syariah, gantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakalkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syaitan itu akan lepas kekuatannya ketika benar iman kita dan sempurna tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu enggak memiliki kekuatan di hadapan orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Tidak ada kesabaran yang sia-sia, karena saya yakin bahwa Allah Maha mengabulkan asal memintanya hanya kepada Allah. Dan benar saya menyaksikan itu, bahwa janji Allah itu pasti. Dengan kesabaran yang ekstra, dengan penerimaan yang ikhlas, dan Allah mudahkan segalanya. Waktunya kita berpindah ke pasien lainnya dengan kasus gangguan jin yang berbeda. Ustadz Muhammad Zunaidi masih bersiap-siap, namun sekejap jin yang telah menghinggapi raga Lina Listiawati ini sudah merasakan ketakutan yang teramat sangat. Awal mula saya mengalami gangguan-gangguan 7 tahun yang lalu, saya mengalami musibah yang sangat benar-benar memukul diri saya. Terus setelah itu saya ngerasa sering mimpi buruk, yang setiap hari mimpinya itu lari-lari di kuburan tuh, yang kuburannya tuh yang gede, dan saya di situ kayak ngerasa ketakutan. Itu berlangsung selama 1 bulan. Di mimpinya itu pas terakhir setelah mungkin ada 30 hari itu ya, Lina langsung mimpi aku kayak ngerasa bener-bener dikubur, dan di atasnya itu ada orang yang layat gitu. Nah, Lina di bawah tuh ngerasa ngerasa yang di atas tuh jangan nangis. Kalau nangis Lina tuh meninggalnya berat, tapi kalau dia pergi Lina ikhlas. Pas dikubur Lina ngerasa ada satu titik cahaya yang itu tuh membuat Lina tuh bangun dari mimpi. Yang paling mendominasi jiwanya adalah dia sulit sekali untuk percaya dengan laki-laki, dia sulit sekali dekat dengan laki-laki. Ya, maka hingga usianya yang sudah matang, dia sulit untuk membangun jalinan asmara atau sulit untuk menikah.
Selain itu, Lina juga mengaku pernah mendatangi paranormal saat ia kerap dihantui makhluk gaib dengan berbagai macam wujud. Waktu itu Lina sering rasa ketakutan. Dari rasa ketakutan itu Lina datangin lah ustadz, tapi ternyata dia bukan ustadz. Dia ngasih jimat untuk perlindungan dan tujuan Lina juga untuk penjagaan. Dan sekarang aku ngerti penjagaan itu bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri. Dan 2 hari nyimpen jimat itu langsung hilang. Kata Mbak Ustadz itu kalau kemana-mana Lina harus bawa. Dan Lina juga nggak ngerti, itu hilang sendiri. Sekali lagi bacanya, ketika baca niatkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang selama ini mungkin ada di pikiran kamu, di hati kamu. Pemirsa Ruqyah, Lina mulai tenang dan kini sudah siap untuk diterapi. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillah. Melihat kesiapan perempuan 27 tahun ini, Ustadz Zunaidi langsung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak butuh waktu lama, Lina telah dikontrol kekuatan lain. Lina kan pindah kosan, mungkin itu kamarnya udah kosong, udah lama. Dan Lina ngerasa pas hari pertama tidur tuh kayak ada yang nyentuh. Cuma Lina kaget bangun lagi, nyentuh. Pas Lina tanya, itu kedukun lagi, dia bilang kayaknya dipegang-pegang sama makhluk halus. Dan di situ juga dia bilang suka. Kalau aku sayang Lina, mendingan Lina pergi dari kosan itu, cepat pindah karena memang tempatnya banyak jin dan setan di situ yang mau mengganggu Lina. Jejak gangguan yang mengenai saudari Lina ini bermula ketika dia merencanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki. Ketika semua rencana sudah matang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keyakinan Mbak Lina ini dengan sebuah takdir bahwa calon suaminya ini kemudian meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan. Tentu saja jiwa yang tadinya dipenuhi dengan rasa cinta, jiwa yang tadinya sudah berbunga-bunga karena ingin mendapatkan pasangan hidup, tiba-tiba harus dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa orang yang dicintai itu hilang untuk selama-lamanya. Ini tentu mengguncang jiwanya, mengguncang perasaannya. Dalam suasana-suasana tidak tenang, syaitan itu datang untuk mengarahkan jiwa seseorang ke arah yang buruk. Lama-kelamaan, makhluk gaib itu berubah lemah seperti kehabisan tenaga. Lina sering ruqyah mandiri di rumah, yang Lina rasain mual, pusing, muntah, pokoknya rasanya nggak enak banget, kepala berat, badan berat. Terus semenjak Lina di kos-kosan juga, Lina ngerasa kalau ada makhluk gaib, Lina ngerasa cepet merasakan. Terus waktu itu gampang kerasukan, terus hal-hal aneh yang kayak Lina tuh kayak susah suka juga sama lawan jenis juga. Entah penyebabnya apa, Lina nggak tahu. Pas di ruqyah ini Lina baru tahu faktanya semuanya. Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan. Ketika iman seseorang ini cedera, disitulah setan ini punya peluang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ketika ada satu kerusakan iman kepada qada dan qadarnya Allah, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cedera, maka di sana ada satu kerusakan iman. Ketika ada kerusakan iman, syaitan memiliki peluang untuk memimpin orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa dia sekarang lebih cinta sama Allah? Setelah mendengar curahan hati jin itu, Ustadz langsung menasihatinya dengan penuh kelembutan. Dengarkan oleh kamu, bangsa jin gak boleh mencintai manusia. Allah telah berikan kudrat, ya, jodoh kamu dari bangsa jin, bukan dari manusia. Ya cantik untuk manusia, bukan untuk kamu, bukan untuk bangsa jin. Waktu terus berputar dan makhluk gaib itu masih mengutarakan perasaannya. Di sela-sela itu, Ustadz meminta saya untuk menepuk-nepuk tulang ekornya.
Tampak jelas dalam rona wajahnya ia sedang kesakitan. Tiba-tiba, Lina bangun dari duduknya, berusaha menjauh, berlari, dan meninggalkan kami. Gangguan-gangguan yang mengenai Mbak Lina ini adalah perpaduan antara ketidakmampuan menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesedihan yang mendalam, dan juga harapan yang begitu besar untuk mendapatkan satu kebahagiaan ternyata nggak tercapai. Nah, ini menjadi peluang, menjadi pintu bagi syaitan untuk menguasai dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Qadir. Pemirsa Ruqyah, setelah melampiaskan kekesalannya, makhluk gaib itu pun menitikkan air mata. Bagi jiwa saudari kami ini ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu ini ya Allah menghilangkan. Kala perasaannya masih berkecamuk, Ustadz tetap memanjatkan doa sambil terus meruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ketika Mbak Lina bisa menerima ini dengan hati yang lapang, bahwa ini adalah sebuah pemilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dipilihkan Allah adalah baik, kemudian Mbak Lina benar dalam berhijrah, ya, bukan hanya secara zahir tapi secara batin juga berhijrah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai Allah, ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah dan mengerjakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini menjadi bongkahan-bongkahan kebahagiaan yang akan mengisi hatinya. Ini akan menjadi cahaya yang akan menerangi jiwanya. Karena iman adalah imun. Ketika imannya meningkat, maka imunitas tubuhnya menguat. Dan iman adalah cahaya yang kemudian membuat setan-setan tidak akan sanggup tinggal di dalam tubuhnya, tidak akan sanggup mengalir dalam pembuluh darahnya. Wallahu a'lam. Selama di Ruqyah, memang sebelumnya Lina sering kena gangguan jin. Memang kalau kayak gitu antara sadar dan tidak, ya. Dan Lina juga cukup kaget sendiri. Ternyata ada yang jin yang mencintai diri Lina sendiri, ternyata dia yang selama ini menghalang-halangi Lina untuk menikah. Keinginan kuat, sangat kuat untuk Lina ingin menikah tuh Lina sangat besar, sangat ingin sekali. Cuman lihat lawan jenis, Lina tuh kayak yang nggak ada hasrat, nggak ada, sudahlah. Lina pikir sudahlah, nanti juga ada lelaki lain dan lelaki lain sampai kapan? Ini enggak, itu enggak. Dan akhirnya aku memutuskan hijrah semuanya, ngerasa aku lelah dengan hidupku sendiri, aku capek. Tujuan hidupku apa sih? Seperti ini. Lina ingin kembali lagi ke jalannya, ingin minta pertolongan Allah, ingin tenang hati ini dan ingin lebih bersyukur. Alhamdulillah, sekarang anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah sadar. Semakin tekad Lina kuat untuk berhijrah, semakin dia menyesali semua segala dosa-dosanya yang telah lalu, semakin mudah akhirnya jin itu meninggalkan tubuh Lina.